Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Untuk membesarkan Allah, tentunya kita berusaha untuk mengenal bagaimana kebesaran dirinya, kebesaran zatnya, dengan cara melihat bagaimana kebesaran ciptaannya. Bumi yang kita pijak amat besar sekali. Langit yang berada di atas kita berlapis-lapis sungguh sangat besar dan luar biasa besar, yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhwat Islam, ya bahwasanya 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi seperti halqah, ya cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Ternyata bumi dan langit sangat kecil di hadapan kursi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan ternyata kursi dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat kecil juga. Ini seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Subhanallah, betapa besarnya Allah. Ini dia malaikat pemikul arasy yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita sangat besar sekali. Cobalah kita bayangkan, apabila kita tidak mampu untuk membayangkan besarnya bumi, besarnya langit, besarnya kursi, terlebih arasy Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan itulah yang menghasilkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan agamanya. Orang yang mengagungkan agamanya, dia akan mengagungkan syariatnya. Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengagungkan firman-firman-Nya. Makanya orang yang mengagungkan Allah senantiasa mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Orang yang senantiasa mengagungkan Allah, dia akan agungkan para nabinya. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Orang yang mengagungkan Allah, ternyata Allah pun akan jadikan ia agung di hadapan makhluk-makhluknya. Makanya semua kita sangat menghormati para rasul, sangat mencintai para rasul. Mengapa? Karena mereka mengagungkan Allah. Para malaikat mengagungkan Allah. Maka malaikat pun begitu mulia di hati-hati kita. Demikian pula para ulama begitu mulia di hati kita karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengagungkan Allah, maka Allah akan muliakan ia. Siapa saja yang mengagungkan Allah, dia akan khusyuk di dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Siapa saja yang mengagungkan Allah, dia akan takut untuk berbuat maksiat kepadanya. Siapa saja yang Allah agung di hatinya, maka dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga pada waktu itu ya akhwat Islam, pengagungan yang berasal dari ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat dalam hidupnya. Kekhusyuan di dalam sholat, kekhusyuan di dalam bermunajat, ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan seorang hamba. Maka sudahkah ada di hati-hati kita hal seperti itu ya akhwal Islam, azakumullah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya ucapan takbir selalu menyertai sholat kita. Berapa kali takbir yang kita ucapkan dalam setiap rakaatnya? Cobalah hitung, dalam 2 rakaat saja mungkin ada 22 kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Sekarang kalau kita ucapkan itu pada setiap sholat 5 waktu, berapa kali takbir yang kita ucapkan? Belum lagi dengan sholat sunnahnya. Makanya subhanallah ya akhwat Islam, seakan-akan Allah meminta kita untuk senantiasa mengagungkan Allah di setiap keadaan. Di saat Idul Fitri kita ucapkan takbir. Di saat Idul Adha kita ucapkan takbir. Bahkan setelah selesai sholat pun kita diminta untuk bertakbir. Maka takbir itu memberikan kedahsyatan di hati kita bila kita memahaminya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati kita mengagungkan Allah, kita pun menjadi orang yang mengagungkan syariat dan agamanya.